Hai semuanya, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar kimia. Kita akan belajar tentang larutan asam dan basa. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Pastinya kamu sudah sering melihat gambar ini, bukan? Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan pelajaran kita kali ini? Pada pembelajaran larutan asam basa, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan juga dapat membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam dan basa. Kamu diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri asam dan basa, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis, dan membedakan asam dan basa dengan menggunakan indikator lakmus. Materi larutan asam dan basa kali ini akan membahas tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari dan konsep asam basa. Asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh zat-zat asam. Ada jeruk, tomat, cuka, anggur, apel, keju, pengawet makanan, dan klorida. Berikut ini adalah nama-nama asam yang dapat kamu amati dalam kehidupan sehari-hari. Ada asam klorida, yaitu asam yang terdapat dalam lambung. Ada asam askorbat yang terdapat pada tomat. Ada asam sitrat yang terdapat pada jeruk, dan yang lainnya. Ini adalah contoh basa, yaitu pada sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada tabel ini. Jeruk, jenis asamnya adalah asam sitrat. Cuka, jenis asamnya adalah asam asetat. Vitamin C, asam askorbat. Soda kue, asam karbonat. Baterai basa, asam sulfat. Pada zat basa yaitu pembersih, jenis basanya adalah amonia, sabun natrium hidroksida, obat mah, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida, pupuk urea amonia, baterai kering litium hidroksida. Konsep asam basa yaitu konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Untuk lebih memahami tentang konsep larutan asam basa, silakan kalian simak video berikut ini ya. Mari kita belajar tentang asam dan basa. Buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan anggur memiliki rasa yang masam karena di dalamnya terdapat senyawa asam. Senyawa asam juga terdapat di dalam cuka, asam jawa, dan tomat. Misalnya, di dalam cuka terdapat asam asetat, di dalam asam jawa terdapat asam tartarik, dan dalam tomat terdapat asam oksalat. Senyawa asam dalam buah-buahan dapat dikenali dari rasanya yang masam. Senyawa lain yang memiliki sifat kimia berlawanan dengan senyawa asam itu disebut dengan senyawa basa. Sabun, deterjen, dan baking soda adalah contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar asam basa lebih detail lagi. Teori Arrhenius. Pada tahun 1894, Arrhenius mengemukakan teori asam dan basa. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai senyawa yang di dalam air akan melepaskan ion H positif, dan basa adalah senyawa yang di dalam air akan melepaskan ion OH negatif. Teori Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Bronsted dan Lowry mengemukakan tentang teori asam dan basa, di mana asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Teori Lewis. Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia Amerika, mengemukakan konsep baru tentang asam basa. Lewis mengatakan bahwa asam adalah penerima pasangan elektron dan basa adalah pendonor pasangan elektron. Identifikasi asam dan basa. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam senyawa asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dan kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru.
Mari mengingat kembali. Teori Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positif dan basa akan melepaskan ion OH negatif. Teori Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry mendefinisikan asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Teori Lewis. Lewis mengatakan bahwa asam adalah penerima pasangan elektron dan basa adalah pendonor pasangan elektron. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar ya! Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran asam basa tadi, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Budi sedang mengaplikasikan kertas lakmus merah terhadap 3 jenis larutan, yaitu larutan cuka, air kapur, dan larutan sabun. Perubahan warna yang tampak adalah pada larutan cuka, kertas lakmus tidak terjadi perubahan. Pada air kapur, terjadi perubahan warna kertas lakmus menjadi biru, dan yang terakhir pada larutan sabun, kertas lakmus berubah menjadi biru. Tentukan sifat larutan cuka, air kapur, dan larutan sabun. Nah, pada contoh soal ini, lakmus berubah menjadi merah adalah senyawa asam. Lakmus berubah menjadi biru adalah senyawa basa. Pada larutan cuka, kertas lakmus merah tidak berubah warna, maka larutan adalah asam. Pada air kapur, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka larutan adalah basa. Pada larutan sabun, kertas lakmus berubah menjadi biru, maka larutan adalah basa. Konsepnya, jika larutan asam, maka kertas lakmus akan berubah menjadi merah, dan jika larutan basa, maka kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Selanjutnya, silakan kamu mengerjakan latihan soal yang ada pada classroom kamu ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah ciri-ciri senyawa asam memiliki rasa masam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat mengantarkan arus listrik, melepaskan ion hidrogen atau H positif, bersifat korosif terhadap logam, dan dapat menetralkan basa. Contoh senyawa asam yaitu jeruk, cuka, vitamin C, soda kue, dan air baterai. Ciri-ciri senyawa basa, terasa licin jika terkena kulit, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat mengantarkan arus listrik, melepaskan ion hidroksil atau OH negatif, dan dapat menetralkan asam. Contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembersih, sabun, obat mah, pupuk urea, dan baterai kering. Larutan asam basa menurut teori Arrhenius adalah asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H positif, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion OH negatif. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Dan teori Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron dan basa adalah pemberi pasangan elektron. Sekian dulu pembelajaran kita tentang larutan asam dan basa. Semoga bermanfaat dan tetap semangat!